Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya untuk siswa-siswi kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi ataupun soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan. Buku ini terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama ya, dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan untuk pembahasan soal penilaian akhir tahun yang bagian B. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, GAP Matematika kelas 4. Di sana sudah kita bahas soal-soal sebelumnya. Oke, langsung saja adik-adik sekalian kita menuju ke halaman 155 ya, halaman 155. Jadi ini soal latihan ulangan akhir tahun yang bagian B, karena yang bagian A kemarin udah kita bahas ya, dari nomor 1 sampai 25. Langsung saja kita ke nomor 1 ya. Tentukan bentuk pecahan paling sederhana dari bagian yang diwarnai pada gambar berikut. Nah, kita diminta paling sederhana ya. Jadi di sini kita lihat yang diwarnai ya. Ini totalnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 kali 1 2 3 4. Jadi ada 40 ya, 40 bagian. Kemudian yang diwarnai di sini kita lihat 1 2 3 4 5. Ini juga bawahnya 5, ini 5, ini 5. Berarti 5 kali 4 ya, berarti 20. 20 dari totalnya 40 bagian atau 20 per 40 lah. Bentuk sederhananya seperti apa? Kita simak ya penjelasannya. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi 20 per 40. Karena diminta disederhanakan paling sederhana, bisa kita bagi 20 ya, karena 40 itu kelipatan 20. Jadi kita bagi 20 per 20 ya. 20 per 40 dibagi 20 per 20. Kenapa kita baginya 20 per 20? Karena supaya tidak merubah nilai ya. 20 bagi 20 dapat 1, 40 bagi 20 dapatnya 2. Maka bentuk sederhana atau yang paling sederhana adalah 1 per 2 atau setengah. Itu untuk yang nomor 1 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 2. Berapa hasil taksiran dari operasi hitung 126 kali 32 dibagi 19 ke puluhan terdekat? Ingat ya, karena hasil taksiran maka kita bulatkan terlebih dahulu ya, baru kita hitung. Oke, untuk yang nomor 2 di sini ya. Jadi 126 kali 32 dibagi 19. Nah, ini kita bulatkan ke puluhan terdekat ya. 6 itu berarti di atas 5, maka ini puluhannya kita tambah 1 jadinya 130. 32, 2 itu di bawah 5, maka jadinya 30. 19 itu 5 ke atas ya, berarti ini jadinya 20 ya. Jadi perlu diingat adik-adik sekalian ya, untuk pembulatan kalau 5 ke atas maka angka yang kita bulatkan di depannya atau sebelah kirinya itu kita tambah 1, tapi kalau di bawah 5 itu angka yang kita bulatkan maka di sebelah kirinya tetap ya. Contohnya ini ya, 126 karena bulatan ke puluhan terdekat. Nah, puluhan terdekat di sini kita lihat satuannya adalah 6. 6 itu 5 ke atas, maka yang akan kita bulatkan ini puluhannya kita tambah 1 ya. Kemudian ini 32. Nah, karena ke puluhan terdekat yang kita lihat satuannya adalah 2 ya. Satuannya 2. 2 itu berarti dia di bawah 5. Kalau di bawah 5 maka yang akan kita bulatkan tetap jadi 30 nih ya, 130 sama 30 lah. Oke, mungkin kalau masih belum jelas bisa dilihat ya di materi matematika playlist. Di sana sudah ada juga penjelasannya. Oke, setelah itu udah kita bulatkan semua, baru kita hitung 130 kali 30.
hasilnya adalah 3.900. 3.900 bagi 20 hasilnya adalah 195. Itu ya adik-adik sekalian untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 3 ya. Soal nomor 3 di sini tentukan KPK dan FPB dari 24 dan 40. KPK dan FPB dari 24 dan 40 itu berapa? Oke, kita lihat di sini bagaimana caranya. Ya. Cara menentukan KPK dan FPB ya, cara menentukan KPK dan FPB di sini ya, saya menggunakan pakai cara tusuk sate atau sengkedan ya. Itu supaya lebih cepat. Boleh juga digunakan bound faktor ya. Kita lihat di sini ya. 24 sama 40. Caranya gimana? Kita bagi dengan bilangan prima. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 40 dibagi 2 hasilnya adalah 20 ya. Kalau bisa untuk membagi dua-duanya kita lingkari. Selanjutnya 12 bagi 2 6. 20 bagi 2 dapatnya 10. Ini bisa untuk bagi dua-duanya kita lingkari juga ya. Kemudian 6 bagi 2 dapatnya 3. 10 bagi 2 dapatnya 5. Nah ini terakhir ini bilangannya udah bilangan prima ya, tidak usah kita bagi lagi. Nah untuk KPK-nya berarti kita kalikan semua nih yang paling pinggir. 2 sama bilangan prima yang terakhir nih ya, 3 sama 5. Tetapi kalau FPB-nya itu yang bisa membagi dua-duanya, makanya kita lingkari supaya lebih mudah ya. Jadi ini ada 2. Nah, kita lihat di sini KPK-nya berarti 2 pangkat 3 ya. Ini ada 2-nya ada 3, dikalikan 3 kalikan 5. 2 pangkat 3 itu 8 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Dikalikan dengan 3 kali 5 15. 8 kali 15 hasilnya adalah 120. Itu KPK-nya. Kemudian untuk FPB-nya itu adalah yang bisa untuk membagi kedua-duanya tadi yang kita lingkari ya, ada 3 buah ya, 2 yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa hasilnya? Ada 8. Jadi KPK-nya adalah 120 dan FPB-nya adalah 8. Begitu ya adik-adik sekalian caranya. Jadi supaya lebih cepat bisa kita gunakan cara seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4 ya. Soal nomor 4, Mita membeli beberapa buah apel dengan berat 4,815 kg. Berapa kilogram berat apel tersebut jika dibulatkan ke satuan terdekat? Nah, pembulatan ke satuan terdekat ya. Kita lihat ya, di sini adalah 4,815 kg. Ya, di sini saya tuliskan juga adik-adik sekalian. Ya, jadi 4,815 kg dibulatkan ke satuan terdekat ya. Berarti kita lihat kalau dibulatkan ke satuan ini ya satuannya, maka yang kita lihat adalah per 10-nya ya, di belakang koma satu angka. Di belakang koma satu angkanya adalah angka 8. Nah, 8 berarti dia ikutnya adalah 5 ke atas ya. Kalau 5 ke atas maka yang kita bulatkan di sini kita tambah 1 ya, jadinya 5. Jadi pembulatan kesatuan terdekat hasilnya adalah 5. Ini adik-adik sekalian. Jadi berat apel 4,815 kg kalau dibulatkan kesatuan terdekat jadinya adalah 5 kg. Oke ya. Ya, ini 5 kg. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini. Nah, berapa banyak sisi pada bangun heksagon? Nah, heksagon itu memiliki 6 buah sisi ya, dari kata heksa. Heksa itu adalah 6. Jadi bangun heksagon itu memiliki 6 buah sisi. Lanjut ke nomor 6 ya, kita lanjutkan ke nomor 6. Tentukan luas persegi yang memiliki panjang sisi 5 cm. Nah, gampang sekali ya Dede. Nah, jadi luas persegi yang memiliki panjang sisi
cm ya, S-nya itu 5. Nah, luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Maka 5 kali 5 hasilnya adalah 25 cm. Itu untuk yang nomor 6. Kita lanjutkan ke nomor 7. Sebuah buku mempunyai keliling 88 cm. Jika lebar buku tersebut 19 cm, berapa cm panjangnya? Oke, kita lihat untuk soal nomor 7. Jadi diketahui ya, kelilingnya tadi adalah 88 cm. Sedangkan lebarnya itu ada 19 cm, ditanyakan panjangnya. Berarti di sini adalah berbentuk persegi panjang, di mana keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Maka untuk mencari panjang rumusnya ya, setelah kita utak-atik ya. Jadi untuk mencari panjang itu rumusnya adalah keliling dibagi 2 dikurangi lebar, itu untuk mencari panjang. Nah, demikian juga untuk mencari lebar ya. Lebar itu keliling dibagi 2 dikurangi panjang. Sedangkan untuk mencari keliling sendiri adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, di sini kita masukkan ya. Untuk mencari panjang sama dengan kelilingnya berapa? 88 dibagi 2 dikurangi lebarnya 19. 88 bagi 2 44, 44 dikurangi 19 hasilnya adalah 25 cm. Jadi panjangnya adalah 25 cm. Nah, itu ya adik-adik, mungkin untuk pembahasan kali ini ya sampai nomor 7 ya, karena terlalu panjang. Untuk pembahasan nomor 8 dan seterusnya akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.